Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi dalam struktur data, yaitu array versus linked list. Setelah menyimak video ini, diharapkan Anda dapat mengerti bagaimana perbedaan antara array atau biasa disebut larik dengan linked list ya dalam struktur data. Kita coba bahas sedikit tentang array. Sebelumnya silahkan Anda simak video yang ada di atas ini. Di situ dibahas tentang array lebih detail. Nah, sebelum menuju array-nya, ini ada contoh sebuah variabel x, ya, di mana jika ini merupakan sebuah variabel biasa, hanya bisa menyimpan satu data saja. Jadi misalnya variabel x nilainya adalah 3. Dengan algoritma itu nilai x bisa kita isi dengan nilai berapa saja, misalnya di sini dengan nilai 3. Bedanya dengan array, array merupakan struktur data ya, yang merupakan urutan ataupun memori yang menyimpan secara berurutan data-data yang sama tipenya. Misalnya integer, semuanya harus integer, kemudian misalnya string, semuanya harus string, dan seterusnya. Ilustrasinya misalnya seperti ini, ada array yang bernama y, kemudian ditunjukkan dalam kurung siku indeks atau lokasi nilai yang ada di dalam array tersebut. Jadi misalnya y1 itu nilainya 4, berarti pada indeks 1 array y itu isi datanya adalah 4, dan seterusnya. Misalnya y6 berarti array dengan nama variabel y ya, pada indeks ke-6 itu nilainya adalah 3. Jadi bisa dilihat di bawah ini ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini merupakan indeks dalam satu array. Kemudian sebuah array itu harus memiliki nama seperti variabel pada umumnya, kemudian di dalamnya menyimpan value atau nilai-nilai. Jadi di sini bisa dikatakan misalnya nilai dari array y3 berarti namanya y, kemudian di indeks 3 misalnya nilainya adalah 8. Kemudian jika kita lihat 0 ada pada indeks keberapa, nilai 0 di sini ada pada indeks ke-5 dari array yang bernama y. Nah, ini sekilas dari pengertian array atau larik. Nah, sekarang apa itu linked list? Linked list itu dalam bahasa Indonesia biasa disebut juga senarai berantai ya, atau larik berantai, atau ada juga yang menyebutnya dengan senarai bertaut atau daftar bertaut. Nah, linked list ini merupakan sebuah struktur data yang digunakan untuk menyimpan sejumlah objek data. Jadi sama dengan array ya, yang biasanya secara terurut, jadi bisa juga tidak terurut, sehingga memungkinkan untuk dilakukan penambahan, pengurangan, pencarian untuk elemen-elemen data tersebut. Jadi ini sama dengan
array yang tersimpan dalam senarai dilakukan secara lebih efektif. Nah, jadi fungsinya sebenarnya sama dengan array linked list ini, tapi linked list memiliki kelebihan-kelebihan untuk pengolahan data. Nanti akan kita bahas pada slide berikutnya. Nah, secara ilustrasi supaya kita lebih gampang mengerti apa itu linked list dibandingkan dengan array, apa kelebihan dan kekurangannya. Nah, misalnya kita memiliki ada data string berupa nama-nama Reza, Unyil, Amin, Caca, Yahya, dan Daud. Kemudian bagaimana kita mengurutkannya berdasarkan abjad? Yang pertama kita coba urutkan dulu. Yang pertama Amin, kemudian kedua Caca, kemudian Daud, selanjutnya Teja, Unyil, dan Yahya. Ya. Nah, ini kita coba mengilustrasikan ada sekelompok data string, kemudian kita urutkan berdasarkan abjad. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengaturnya dalam memori? Nah, ini penting karena kita harus dapat mengolah data secara efektif dan efisien dengan algoritma, dan hal itu tentu saja berkaitan erat dengan struktur datanya. Jadi untuk mengatur data-data ini ada dua cara. Yang pertama kita bisa menggunakan array atau larik. Yang kedua kita bisa menggunakan linked list. Ilustrasinya perbedaan array dengan linked list. Tadi kita sudah bahas array itu sekelompok data yang berurutan, misalnya mulai dari indeks 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di dalamnya ada data D1, D2, D3, D4, D5, dan D6. Nah, perbedaannya dengan linked list, ya, linked list tentu saja harus menyimpan data juga. Jadi misalnya ini ada D1, D2, ini adalah data yang ada pada linked list. Bedanya dengan array itu otomatis dia sudah berurutan dari indeksnya 1, 2, dan seterusnya. Kalau linked list data yang berurutan tidak ditentukan dari indeks, tapi ditentukan dengan tautan alamat dari data satu ke data yang lainnya. Jadi misalnya di D2 ini ada pada alamat A1, ya. Maka D1 ya, itu harus diberikan informasi bahwa data selanjutnya setelah D1 itu ada pada alamat mana. Jadi A1 ini menunjukkan alamat di mana tempat data yang kedua dan seterusnya. Jadi A1 di sini menunjukkan alamat di mana data selanjutnya berada. Jadi demikian seterusnya. Kalau ada D3 misalnya dengan alamat misalnya A2, ya, maka di sini A2 ini akan menunjukkan alamat dari data yang berikutnya dan seterusnya. Nah, sekarang kita kembali ke persoalan tadi, ya. Ada 6 data nama yang coba kita urutkan berdasarkan abjad. Kalau kita lihat ilustrasinya dengan array, jadi ini misalnya indeksnya dimulai dari 1, bisa saja dari 0 ya.
Ini 2, 3, 4, 5, dan 6. Ini ilustrasi dari array yang menyimpan data-data string. Nah, kemudian kita lihat bedanya dengan linked list. Nah, di dalam linked list itu selain informasi datanya, misalnya di sini ada data Amin. Data Amin ini misalnya disimpan dalam memori, anggap saja alamatnya 1000, ya. Kemudian Caca anggap misalnya disimpan dalam memori ke 2000, ya, bisa berapa saja. Ini hanya contoh. Nah, di dalam data Amin itu harus memiliki informasi, ya, informasi di mana letak Caca, ya, di mana Caca merupakan data setelah Amin, ya. Nah, karena Caca berada di 2000, maka ini harus dituliskan, ya, nilai 2000 pada data Amin. Begitu juga kalau kita lihat di sini setelah Caca itu Daud. Setelah Caca Daud. Daud misalkan berada di 3000, misalnya Daud berada di 3000, maka di dalam data Caca itu harus dituliskan informasi di mana letak data Daud, yaitu 3000. Ya. Ini dan seterusnya sampai terakhir Yahya adalah data terakhir, karena tidak ada lagi data setelah Yahya, maka nilai alamat informasi pada Yahya itu dituliskan dengan 0. Artinya Yahya adalah data yang terakhir. Nah, untuk linked list ini, data pertama di sini dalam contoh ini adalah Amin, itu biasa disebut dengan head. Sedangkan data yang terakhir itu biasa disebut dengan tail. Ya. Mengapa perlunya head ini? Supaya kita bisa tahu di mana data yang pertama itu berada. Jadi misalnya di 1000, ya, kalau data Amin itu berada di 1000, maka head ini alamatnya adalah 1000. Nah, kemudian untuk tailnya itu informasi ini harus diketahui supaya informasinya lengkap dari mulai alamat yang pertama dan di mana alamat yang terakhir. Alamat terakhir berarti tidak ada lagi data setelahnya. Nah, linked list ini ada berbagai macam. Yang kita bahas ini itu biasa disebut dengan single linked list. Nanti ada juga yang disebut dengan double linked list, kemudian circular linked list, dan multiple linked list. Akan kita bahas nanti pada materi-materi berikutnya. Sekarang yang penting kita coba dulu bahas apa kelebihan linked list dan juga nanti apa kekurangannya. Jadi kalau sudah array ada, mengapa kita harus pakai linked list? Nah, kita coba bahas apa kelebihan dari linked list. Nah, yang pertama itu untuk menyisipkan data. Nah, kita ilustrasikan data yang kita bahas dari pertama. Misalnya 6 data ini, kita akan menambah satu data lagi, yaitu Emon. Nah, karena kita akan membuat data string nama-nama orang yang tersusun berdasarkan abjad, ya, maka seharusnya Emon ini kita tempatkan di antara Daud dan Teja, ya. Nah, kalau kita menggunakan array, ya, maka
berarti di sini kalau ini kita misalkan ini indeksnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Misalnya lah ini nama arraynya itu adalah X misalnya. Nah, maka kalau kita ingin menyisipkan satu data di tengah seperti ini, maka mau tidak mau ini harus kita geser. Jadi Yahya yang awalnya ada di indeks 6 sekarang harus berada di 7 ya. Berarti X7 itu harus kita geser ya. Geser. Jadi Yahya geser. X6 menuju ke 7. Kemudian setelah Yahya bergeser baru Unyil kita masukkan ke 6. Berarti X6 itu sama dengan X5 ya. X5 adalah Unyil, berarti Unyil sekarang menempati ke 6. Kemudian X5, di mana tadi X5 ini Unyil, sekarang harus kita geser tejanya, berarti X4 harus masuk ke X5. Baru kemudian terakhir X4-nya, jadi posisi teja itu X4 kita masukkan Emon. Nah, kira-kira seperti ini ilustrasinya. Jika kita ingin menambahkan data di suatu array atau larik, artinya kita menginsert data, maka pekerjaan itu tidak bisa langsung kita lakukan, karena tidak mungkin ada misalnya Daud itu di indeks ketiga, Teja keempat, kemudian Emon misalnya di indeks 3,5 gitu ya, tidak mungkin. Jadi data-data setelah Daud itu harus digeser baru Emonnya bisa masuk. Ini ilustrasi kalau kita menggunakan array. Sekarang bagaimana kalau kita menggunakan linked list? Sama seperti tadi, kita coba menginsertkan Emon, di mana Emon ini berada di antara Daud dan Teja. Nah, kalau dalam array tadi kita harus menggeser data, ya, dalam linked list itu tidak perlu. Jadi misalnya Emon berada di memori ke 7000 misalnya. Jadi cukup informasi setelah Daud yang tadinya 4000, yaitu Teja, sekarang tinggal diganti menjadi 7000. Ya, jadi informasi setelah Daud tinggal diubah 7000, berarti dia akan menuju ke Emon. Nah, setelah Emon itu Teja, berarti informasi Teja itu adalah alamatnya ada di 4000, berarti kita hanya tinggal menuliskan ini 4000, kan ini akan menuju ke Teja. Jadi kita tidak perlu mengubah data-data Teja, Unyil, dan Yahya seperti di penggunaan array pada struktur data. Jadi pada linked list, jika kita ingin menyisipkan data, kita cukup mengubah alamat selanjutnya dari data sebelumnya, yaitu Daud. Daud ini kita ubah. Kemudian di data yang baru, ya, kita masukkan data alamat setelahnya, yaitu data Teja 4000. Jadi cukup seperti itu. Jadi tentu saja ini lebih simple, lebih efisien daripada menggunakan array. Nah, kelebihan yang lain dari linked list, ini contohnya kita ingin menghapus data. Nah, contoh, misalnya kita ingin menghapus data Teja. Maka kalau kita ingin menghapus di dalam array, ya,
Nanti misalnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka yang baru nanti akan menjadi di indeks 4 itu akan menjadi Unyil, di indeks 5 itu akan menjadi Yahya. Nah, kalau tejanya kita hapus. Nah, dalam array ini berarti harus kita geser atau kita ganti data indeks keempat, ya. Jadi X4 ini misalnya arraynya namanya X, maka X4 bersama dengan X5, kemudian selanjutnya kita geser lagi, berarti X5 sama dengan X6, nah, dan seterusnya kalau datanya lebih banyak, ya. Nah, kita bandingkan dengan linked list. Nah, sekarang linked list dengan kasus yang sama, kita ingin menghapus satu data, misalnya data Teja di sini. Nah, karena kita ingin menghapus data Teja, maka setelah Daud, tadi Daud, ya, ini Daud, informasinya alamat setelahnya adalah 4000. Karena Teja itu akan kita hapus, maka otomatis kita cukup mengganti informasi alamat setelah Daud. Karena Teja dihapus, berarti setelah Daud adalah Unyil. Jadi Unyil berada di alamat 5000, berarti kita cukup mengganti di sini 5000, ya. Maka dia akan langsung menuju ke sini. Jadi tidak perlu mengubah data-data yang lain. Nah, bisa dibandingkan dengan ilustrasi array tadi dengan linked list, itu menghapus data sangat efisien. Walaupun punya kelebihan-kelebihan, tapi linked list juga punya kekurangan kalau dibandingkan dengan array. Contohnya, misalnya kita ingin mengakses data secara random, secara acak. Contohnya, kalau kita ingin mendapatkan data ketiga dari sebuah array, ya, data yang ketiga. Jadi ini bukan indeks ketiga, jadi maksudnya data yang ketiga. Ya, indeksnya bisa dari 0 atau dari 2, dari berapapun. Ini hanya contoh, misalnya indeksnya mulai dari 1. Kalau kita ingin mengakses data ketiga, yaitu Daud, ya, di sini, maka misalnya kita buat di sini datanya akan kita masukkan dalam variabel y misalnya, maka cukup langsung kita bisa menuju ke X3 kalau array ini namanya X, ya. Tapi dalam linked list, kalau kita ingin mendapatkan nilai ketiga Daud di sini, itu tidak bisa langsung. Kita harus menelusuri satu persatu, dimulai dari hit tadi. Jadi yang pertama kita dapatkan Amin, ya, dari Amin itu harus dilihat alamat yang menunjukkan data setelahnya, kemudian dicek lagi data ini ke 3000 sampai sebanyak 3 kali, baru kita dapatkan data yang diinginkan, yaitu data ketiga, ya. Yang mudah-mudahan bisa tergambarkan bagaimana kalau untuk mengakses data secara random, maksudnya mencari data yang keberapa, itu array itu lebih efisien dibandingkan dengan linked list. Demikian penjelasan sepintas tentang array versus linked list. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.